Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-90 dan 91 dari surah Al-Ma'idah, yaitu yang menerangkan tentang pengharaman minuman keras, judi, dan berkorban untuk berhala, kemudian juga mengundi nasib. Semua itu adalah yang kotor, yang kotor dari perbuatan syaitan. Semua itu mestilah dijauhi apabila ingin mendapatkan keberuntungan. Pengharaman 4 perkara di dalam ayat ini disebut sekali lagi pada ayat yang sesudahnya, yaitu ayat yang ke-91, tetapi disebutkan hanya 2 dari yang 4 tersebut, yaitu hanya Allah sebutkan tentang minuman keras dan judi. Bahwasanya kedua perbuatan yang kotor itu adalah yang dikehendaki oleh syaitan, yang tujuannya adalah supaya terjadi permusuhan di antara manusia dan saling benci-membenci, yang pada akhirnya manusia tidak lagi menjadi bersaudara. Yang semestinya perhubungan antara manusia adalah dengan kasih sayang, tetapi dengan minuman keras dan judi manusia jadi bermusuhan sesama mereka dan juga benci-membenci, sehingga membawa kepada pemutusan silaturahim. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman supaya segera berhenti dari meminum minuman keras dan dari berjudi. Kedua-duanya adalah dosa dan termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Inilah 2 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Dan apa kaitannya dengan ayat yang sebelumnya? Pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu menerangkan tentang perkara yang tidak dibolehkan, yaitu bersumpah. Bersumpah yang mana sumpah tersebut adalah melakukan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang dilarang, sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan. Maka sumpah itu menghalang dari melakukan ketaatan, tidak diperbolehkan.
Apabila telah bersumpah juga, maka mesti segera dibatalkan, yaitu dengan melakukan kafarah, yaitu telah diterangkan sebelum ini ada 3, salah satu dari yang 3, yaitu kafarahnya memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak bisa salah satu dari yang 3 itu, maka hendaklah berpuasa selama 3 hari. Jadi ayat sebelum ini menerangkan tentang hukum, yaitu hukum bersumpah. Sekarang juga menerangkan tentang hukum, tetapi hukum yang akan diterangkan dalam ayat yang akan kita pelajari ini adalah hukum tentang meminum minuman keras, kemudian tentang berjudi. Kemudian Allah terangkan 2 lagi yang sudah jelas haramnya bagi orang-orang beriman, yaitu berkorban untuk berhala, kemudian juga mengundi nasib. Berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah masuk ke kategori, masuk kepada kelompok menyekutukan Allah. Perbuatan menyekutukan Allah jelas hukumnya, yaitu haram, dosa, bukan hanya dosa besar, dosa yang paling besar. Dari dosa-dosa besar, dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Jadi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya sama-sama menerangkan tentang hukum. Apabila hukum yang disebutkan adalah hukum yang dilarang, bermakna haram untuk melakukannya, bermakna yang diharam itu adalah yang buruk, yang tercela. Karena setiap yang diharamkan oleh Allah adalah yang buruk, yang bisa membawa kepada kemudaratan, atau yang bisa membawa kepada kerusakan, berlainan dengan yang dihalalkan oleh Allah. Biasanya yang dihalalkan oleh Allah adalah yang baik-baik, karena kebaikannya itulah maka Allah menghalalkannya, bahkan diperintahkan. Karena setiap kebaikan itu ada kemaslahatan, ada manfaat di dalamnya, maka akan mendatangkan ketenangan, kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan kepada manusia. Sementara apabila keburukan, apabila kerusakan, maka akan mendatangkan kesengsaraan, maka akan mendatangkan kesusahan bagi manusia. Allah menginginkan baik bagi manusia, dan Allah tidak menginginkan manusia itu menjalani hidup dengan susah dan sengsara. Maka yang baik dihalalkan, yang buruk diharamkan. Allah mengasihi dan menyayangi manusia, tetapi malangnya manusia itu sendiri yang tidak mengasihi dan menyayangi diri mereka sendiri. Ada perintah Allah yang baik tidak dilakukan, bahkan larangan Allah pula yang mereka kerjakan. Banyak tidak pada hari ini orang yang meminum minuman keras? Banyak sekali, sampai ada yang mati meminum minuman keras. Karena minuman keras yang dia minum itu adalah yang oplosan, akhirnya mati. Tidak hanya mabuk, mati. Kemudian banyak tidak pada hari ini yang berjudi? Oh, banyak sekali. Bahkan sampai larut malam, bahkan sampai pagi, main domino di kedai kopi. Dan ini kita lihat banyak di tepi-tepi jalan itu, meninggalkan keluarga dan anak-anak di rumah. Apalagi pada malam liburan atau malam lebaran, maka mereka semestinya menggunakan waktu tersebut untuk melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah, tetapi malah berjudi. Bahkan berjudi ini sekarang tidak hanya dengan berhadap-hadapan, tetapi juga secara online. Mudah sekali.
hanya dengan mengunjungi halaman tertentu di internet, maka kemudian bisa terlibat perjudian. Bahkan ini dilakukan oleh anak-anak melalui permainan games, yang isi games tersebut adalah perjudian. Bagaimana nasib bangsa apabila keadaan seperti ini tersebar luas dan tidak ada yang berusaha sungguh-sungguh untuk menghalangnya? Allah menyebutnya dalam ayat ini sebagai kotoran. Bahkan sebahagian para ulama tafsir menyebut kata kotoran yang di dalam bahasa Al-Quran, dalam ayat kita ini kata rijsun, sebagai najis. Bahkan Imam Malik rahimahullah memahaminya najis betul. Kalau ada pada badan, najis tersebut mesti dibersihkan dengan air. Maka begitu jugalah dengan minuman keras tersebut. Kalau dia melekat pada badan, pada pakaian, maka mesti dibersihkan karena dia najis dan tidak boleh dibawa untuk salat. Apabila dibawa juga, maka tak terpenuhi syarat sah salat, maka salatnya menjadi batal. Itu menurut Imam Malik. Sampai ke tahap seperti itu, kotor sekali, sehingga disebut sebagai najis. Tetapi sebahagian besar ulama memahami bahwasanya najis di sini bukan najis zatnya atau bendanya, tetapi yang najis adalah nilai dari benda tersebut. Nanti kita akan bahaskan lebih lanjut insyaAllah. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah tentang hukum. Yang sebelumnya juga berkaitan tentang hukum, bermana ayat-ayat yang kita pelajari ini adalah tentang hukum-hukum yang mesti kita perhatikan. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, namun kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan membaca ayat-ayat ini kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca, dan mudah-mudahan pahala akan diberikan balasan berupa kebaikan. Di antaranya adalah mudahnya kita memahami kandungan ayat ini dan diberi pertolongan untuk mengamalkannya pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salah fahal antum muntahun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minuman keras itu, khamar, wal maisir, dan judi, wal ansab, dan korban yang diberikan kepada berhala, wal azlam, dan mengundi nasib, rijsun, kotoran, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan, fajtanibu, maka jauhilah ia, jauhilah kotoran tersebut, la'allakum, mudah-mudahan kamu, tuflihun, beruntung atau mendapatkan keberuntungan. Innama, sesungguhnya, yuridu syaitan, syaitan itu menghendaki, ayyuki'a, untuk memunculkan atau menimbulkan, bainakum, di antara kamu, al-adawata, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, fil khamri, disebabkan karena minuman keras, wal maisir, dan perjudian dan judi, wa yasuddakum, dan juga syaitan itu menghendaki untuk menghalang kamu,
an zikrillah, dari berzikir kepada Allah, dari mengingat Allah. Wa anis salah, dan juga dari mengerjakan salat. Fahal antum muntahun, maka apakah kamu akan berhenti? Maknanya segeralah kamu berhenti dari melakukan perbuatan yang kotor itu. Kita ulang dari awal ayat. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras dan judi dan korban yang dilakukan untuk diberikan kepada berhala dan juga mengundi nasib adalah kotoran dari perbuatan syaitan, maka jauhilah ia, mudah-mudahan kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan menghendaki untuk memunculkan di antara kamu permusuhan dan kebencian disebabkan karena minuman keras dan judi itu, dan menghalang kamu dari mengingat Allah dan dari mengerjakan salat. Maka apakah kamu akan berhenti? Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang pengharaman minuman keras dan judi. Kemudian juga di ayat yang ke-90 ada disebut dua lagi, yaitu haramnya melakukan korban yang korban tersebut dipersembahkan untuk berhala. Kemudian juga haramnya mengundi nasib, yaitu untuk mendapatkan keberuntungan maka diundilah nasib. Nanti kita akan terangkan seperti apa pengundian nasib itu berlaku. Dan pada hari ini pengundian nasib itu jadi bermacam-macam pula bentuknya, tetapi semuanya adalah mengundi nasib. Kesemuanya itu adalah perbuatan yang kotor, yang sebenarnya adalah perbuatan yang dihiaskan oleh syaitan. Jadi syaitan yang menghiaskannya kepada manusia sehingga manusia memandang baik perbuatan tersebut, maka mesti segera dihentikan, ditinggalkan kalau memang mau kepada keberuntungan. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari. Dan sekarang kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di permulaan ayat yang ke-90, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah menyeru orang-orang beriman. Allah tidak menyeru seluruh manusia. Allah hanya menyeru orang-orang beriman saja. Sudah kita terangkan sebelum ini, yaitu apabila di permulaan ayat Allah menyeru orang-orang beriman saja, bermakna ada kewajiban yang akan diterangkan setelahnya. Sama dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, ada kewajiban berpuasa setelah wahai orang-orang beriman. Dalam ayat ini, setelah wahai orang-orang beriman, ada kewajiban, yaitu meninggalkan minuman keras, judi, kemudian memberikan korban kepada berhala, dan juga mengundi nasib. Semua mesti ditinggalkan. Meninggalkan itu adalah kewajiban. Wajib hukumnya meninggalkan 4 perbuatan tersebut, yang dalam ayat ini Allah menyebutnya sebagai perbuatan yang kotor. Seakan-akan Allah menyeru orang-orang beriman dengan seruan, wahai orang-orang beriman, kalau memang ya kamu adalah orang-orang beriman atau mengaku beriman, maka buktikanlah keimananmu itu dengan tidak meminum minuman keras, dengan tidak berjudi. Andaikan kamu meminum minuman keras juga, kemudian kamu berjudi juga, sementara kamu mengaku beriman, sebenarnya pengakuanmu itu adalah pengakuan yang bohong saja. Pengakuan yang jujur adalah kalau yang memang beriman,
Kalau memang ia beriman, buktikan keimanan dengan tidak meminum minuman keras dan tidak berjudi, dengan tidak memberikan korban kepada berhala, dengan tidak mengundi nasib. Jadi ayat ini ayat membangkitkan keimanan orang-orang beriman. Maka Allah menyeru mereka, wahai orang-orang beriman. Maka dengan bangkitnya keimanan orang-orang beriman, mudah-mudahan dengan iman yang telah bangkit, yang telah muncul, mudah-mudahan dengan iman tersebut, apabila masih lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk seperti yang disebutkan dalam ayat ini, meminum minuman keras, berjudi, maka segera menghentikannya. Disebabkan karena iman, ia adalah tuntutan iman. Apa tuntutan iman ini? Itulah yang diminta oleh iman. Kalau memang ia mengaku beriman. Tapi banyak tidak orang yang mengaku beriman pada hari ini tapi masih lagi minum minuman keras? Oh, masih. Bahkan berbangga dengan meminum minuman keras. Dalam meminum minuman keras, Allah mengutuk si pembuat minuman keras. Allah mengutuk si pembawa minuman keras. Allah mengutuk si penjual minuman keras. Allah mengutuk si pembeli minuman keras. Allah mengutuk si peminum minuman keras. Semua dikutuk oleh Allah. Disebabkan karena buruknya perbuatan meminum minuman keras. Maka jangan bersyubhat, jangan ikut serta dalam meminum minuman keras. Saya tak minum. Melihatnya pun tak boleh. Karena nanti ada disebutkan kata fajtanibuh, maka jauhilah ia. Allah tidak berkata, tidak berfirman, maka janganlah melakukannya. Tidak. Tinggalkanlah. Tidak. Allah jauhilah, bermakna mendekatinya tak boleh. Mendekatinya saja tak boleh, apalagi melakukannya. Maka jauhi. Kalau ada di sana hotel yang menyediakan minuman keras, maka tinggalkanlah hotel itu, cari hotel yang lain. Karena musuh Islam pula membuat standar bahwasanya hotel baru berbintang 4 dan berbintang 5 kalau disediakan di situ minuman keras. Maka kita apabila memang telah memahami petunjuk Allah melalui Al-Quran ini, maka jauhilah tempat-tempat yang tercela ini. Tapi sekarang banyak sekali tempat tercela ini dibuka dan disediakan minuman keras di dalamnya. Karaoke, klub-klub malam, pub-pub, dengan tidak merasa bersalah. Yang memberi izin ini orang yang mengaku beragama Islam. Namanya nama para nabi pula lagi. Inilah perbuatan yang tercela. Wahai orang-orang beriman, innama, sesungguhnya, al-khamru minuman keras. Kata al-khamru dari sisi bahasa, dari kata khamara. Khamara itu maknanya menutupi. Ada pakaian pada wanita disebut al-khimar. Khimar wanita. Khimar itu maknanya yang menutupi, yang menutupi tubuh wanita, khususnya mukanya. Ada yang menutupi mukanya, itu disebut khimar. Atau yang menutupi kepalanya, itu juga disebut khimar. Mengapa minuman keras itu disebut al-khamru, menutupi? Sebab minuman keras itu menutupi akal. Kalau seseorang sudah meminum minuman keras, maka akalnya tertutupi, karena dia mabuk. Kalau sudah mabuk, maka akalnya sudah tak berfungsi lagi. Pulang dia ke rumah dalam keadaan mabuk, disambut oleh istrinya. Kamu ini siapa? Dia tanya pada istrinya, kamu ini siapa? Karena otaknya itu sudah ditutupi oleh pengaruh minuman keras tersebut, sehingga tidak dapat lagi berfikir. Jalan pulang pun dia tak tahu.
Kalau tidak dihantarkan pulang ke rumah, tak sampai dia ke rumah. Apa sebab? Sebab akalnya telah ditutupi oleh pengaruh minuman keras. Sementara kemuliaan manusia adalah karena akalnya. Beda antara manusia dengan binatang ternak adalah akal. Karena akal itu gunanya adalah untuk berfikir, untuk memahami, sehingga tahu mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, mana yang dibolehkan, mana tidak. Sekarang yang berharga itu pula yang ditutupi keberadaannya. Maka Islam mencela meminum minuman keras karena dia bisa menutupi akal. Maka minuman keras disebut sebagai al-khamru dari kata khamara karena maknanya menutupi akal. Wal maisir dan judi. Al maisir ini dari kata yusrun. Yusrun itu mudah. Mengapa judi itu disebut judi? Karena orang yang berjudi itu mendapatkan harta itu dengan cara mudah. Duduk saja, tak perlu bekerja mengeluarkan keringat. Duduk saja, pukul-pukulkanlah balak 5, balak 6 itu, batu-batu domino itu. Kemudian dia mendapatkan harta sahabatnya, harta saudaranya. Bahkan hanya dengan putar roda saja, kemudian berhenti pada angka tertentu, kemudian dia mendapatkan harta banyak sekali. Mudah sekali untuk mencari harta. Karena mudahnya, maka disebut maisir, judi. Nampak bagus namanya maisir. Jangan beri pula nama anak maisir. Karena ada juga orang yang tidak memahami, sehingga kata maisir ini dipakaikan. Kalau yusran bagus, yusran mudah, atau yusri bagus. Tapi kalau maisir tak bagus. Maka kalau buat nama anak, tanya-tanya dahulu kepada orang yang tahu. Jangan karena kata Arab kemudian bagus saja ini. Tidak. Wal maisir dan judi. Judi juga diharamkan di dalam Islam. Apa sebab? Sebab judi itu bisa membuat orang yang kalah itu dia memusuhi orang yang menang. Sebab dengan cara mudah harta itu berpindah. Sementara dia dalam mencari harta bersusah payah, sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun mengumpulkan harta. Tapi sekarang karena kalah judi, dalam waktu yang hanya beberapa menit berpindah tangan. Maka dia akan menjadi berfikir bagaimana mendapatkan kembali harta tersebut dari orang yang telah memenangi perjudian tersebut. Maka mungkin boleh jadi sampai kepada merampok kembali atau membunuh orang tersebut untuk mengambil hartanya kembali. Bukan hanya itu, orang yang kalah dalam berjudi, biasanya harta yang lepas itu bukan hanya harta untuk kepentingan dirinya, tapi juga untuk kepentingan anak dan istrinya. Bahkan orang yang kalah judi itu sampai kepada menggadaikan rumah yang dia tempati, bahkan sampai berhutang. Karena kalau sudah berjudi, hilang sudah pertimbangan akal. Karena orang yang berjudi harap-harap hartanya itu dapat kembali lagi. Akhirnya menderita. Allah mengharamkan perjudian karena di dalamnya ada keburukan. Tidak ada satu pun yang Allah haramkan melainkan ia adalah buruk. Wal ansab, dan juga Allah mengharamkan al ansab dari kata nasaba. Nasaba itu maknanya mendirikan. Tetapi tadi kita sebut adalah korban yang dipersembahkan kepada berhala. Ada dua tafsiran ulama. Tafsiran yang pertama adalah sembelihan yang disembelih di atas batu yang ditegakkan, yang didirikan. Yang biasanya batu itu ditegakkan, didirikan sebagai tempat penyembelihan hewan, yang hewan sembelihan itu dipersembahkan kepada berhala. Umpamanya ada batu
yang batu itu digunakan untuk menyembelih kambing, untuk menyembelih sapi. Kemudian kambing dan sapi itu dipersembahkan kepada berhala. Itu hukumnya adalah syirik, menyekutukan Allah. Itu adalah perbuatan yang haram. Kemudian disebut di sini al-ansab untuk menerangkan tentang batu tempat penyembelihan. Tetapi sebenarnya yang dituju adalah berkorban, mungkin dengan penyembelihan, karena berkorban itu banyak bentuknya. Pada kepercayaan orang Cina bukan hanya dengan penyembelihan, tetapi dengan meletakkan buah-buahan, meletakkan kue di batu yang telah mereka sediakan. Ada batunya pula. Kemudian di hadapannya itu ada berhala. Jadi batu tempat korban, yaitu tempat makanan atau sembelihan yang dipersembahkan kepada berhala. Kononnya dengan cara seperti itu, maka hidupnya akan selamat, perdagangannya akan beruntung. Nah, ini adalah perbuatan syirik, diharamkan di dalam Islam. Wal azlam, dan mengundi nasib. Al azlam, mengundi nasib. Sebenarnya al azlam ini adalah anak panah, karena anak panah itu adalah yang biasa digunakan untuk mengundi nasib. Umpamanya ada 3 anak panah, yang satu dituliskan di anak panah ini, di anak panah tersebut, ini adalah yang diperintahkan oleh Allah kepadaku. Kemudian di anak panah yang kedua, ini adalah yang dilarang oleh Allah kepadaku. Dan yang ketiga adalah tidak ditulis apa-apa. Kemudian dimasukkanlah ke dalam satu tabung, kemudian dikuncang, digoyang, kemudian diambil satu. Mana yang terambil, maka dia akan ikuti tulisan yang ada di situ. Ini adalah yang diperintahkan oleh Allah untukku, maka dia pun akan mengerjakan. Dalam perkara apa dia mengundi? Umpamanya mau musafir. Musafir tidak ya? Musafir tidak ya? Musafir tidak ya? Musafir tidak ya? Nah, ini pun juga bisa jadi undian pula oleh orang-orang yang punya kepercayaan mengundi. Kemudian dia ambil satu anak panah, ini adalah yang diperintahkan oleh Allah kepadaku, maka dia akan pergi musafir. Kalau anak panah yang tercabut itu, ini adalah yang dilarang oleh Allah, maka dia tak mau musafir, tak mau pergi melakukan perjalanan. Kemudian kalau yang diambil itu adalah yang tidak terdapat tulisan, maka diulang sekali lagi sampai yang terambil itu yang ada tulisannya. Yang seperti ini namanya mengundi nasib. Nasibnya itu ditentukan oleh anak panah itu. Itu adalah haram di dalam Islam, karena tidak berdasarkan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya adalah al-azlam, mengundi untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak ia ketahui. Ada lagi mungkin tidak musafir, mungkin mau berumah tangga. Tahun ini berumah tangga tidak ya? 2014 ini. Maka ditulislah ya, tidak, kemudian kosong. Nah, nanti diambil ya, karena pengundian itu kemudian dia berumah tangga. Ini adalah mengundi nasib. Ada lagi pengundian nasib itu melalui kunyit yang dibelah dua. Ada punggungnya, ada perutnya. Kemudian dihambunglah kunyit tersebut ke atas. Mana yang tertelentang, mana yang tertelungkup. Mengapa tertawa? Buat ya. Ini dalam kepercayaan orang-orang kampung dahulu. Bahkan kepada anak yang demam pun begitu juga, untuk pelintasan anak-anak tersebut. Kemudian dikasih kapur, kemudian digoreskanlah kunyit tersebut ke kening anak, kemudian ke lengan anak, kemudian ke kaki anak.
kononnya dengan yang tertelentang itu adalah yang baik, itu adalah obat yang akan menyembuhkan anak. Itu namanya syirik, menyekutukan Allah. 4 perkara yang disebutkan di sini: minuman keras, judi, kemudian melakukan korban yang dipersembahkan kepada berhala, dan mengundi nasib. Sebenarnya ayat ini adalah menerangkan tentang 2 perkara saja, yaitu perkara minuman keras dan berjudi. Apa sebab? Sebab ayat berikutnya Allah tak menyebut 4 lagi, Allah hanya menyebut 2, yaitu minuman keras dan judi. Mengapa disebut 4 di sini? Pangkal ayat, wahai orang-orang beriman. Orang-orang beriman tidak melakukan perbuatan yang syirik, menyekutukan Allah, tidak. Mengapa disebut 4 di sini 2? Yang 2 ini pada masa dahulu orang-orang beriman melakukannya, sebab minuman keras pada masa ayat sebelum ayat ini diturunkan, minuman keras itu masih diperbolehkan. Pada masa ayat ini diturunkan barulah diharamkan. Jadi ayat ini adalah ayat yang ketiga turun tentang pengharaman minuman keras. 2 sebelum ini sudah kita terangkan, yaitu dalam surah Al-Baqarah kita sudah terangkan ayat 219 kalau tidak salah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabiru wa manafi'ul linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi. Katakanlah bahwasanya dalam perkara kedua itu ada manfaatnya, ada mudaratnya, tetapi manfaatnya lebih sedikit, mudaratnya yang lebih besar. Nah, ayat yang pertama turun dalam perkara ini tidak mengharamkannya, hanya menerangkan bahwasanya manfaatnya sedikit, mudaratnya banyak. Kemudian turun pula ayat berikutnya. Ayat berikutnya surah An-Nisa kalau tidak salah ayat 43, yaitu tentang tidak boleh meminum minuman keras kalau sudah dekat ke waktu salat. Kalau masih jauh dari waktu salat boleh minum minuman keras. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu meminum minuman keras dalam keadaan janganlah kamu mendekati salat dalam keadaan kamu mabuk. Jadi apabila tidak mabuk boleh mendekati salat. Apabila mabuk tidak boleh mendekati salat. Berarti mabuk itu boleh? Boleh, asalkan jauh dari salat. Kalau salat itu pukul 12.30, mabuk pukul 8, pukul 9 boleh. Kemudian mabuknya hilang sampai pukul 11. Nah, kan dekat dengan salat, baru tak boleh mabuk. Itu pada ayat yang kedua turun. Ayat ini adalah ayat yang ketiga turun, yaitu ayat yang menerangkan bahwasanya dengan ayat ini minuman keras sudah tak boleh lagi. Jadi ayat ini sebenarnya adalah menerangkan tentang 2 perkara, yaitu minuman keras yang memang sebahagian dari orang-orang beriman melakukannya, meminumnya, kemudian juga berjudi, tetapi dengan ayat ini sudah tidak boleh lagi. Tapi mengapa 2 lagi itu disebut yang orang beriman sebenarnya tidak melakukannya? Yaitu yang 2 lagi, yaitu berkorban untuk berhala. Orang beriman tak melakukan pengorbanan untuk berhala. Kemudian mengundi nasib, tidak lagi ada itu menyekutukan Allah. Jawabannya adalah Allah sebut minuman keras, kemudian judi. Setelah itu Allah sebut 2 perbuatan syirik untuk menerangkan buruknya minuman keras dan judi ini, sehingga Allah ikuti setelahnya dengan perbuatan yang sangat tercela, yaitu menyekutukan Allah. Yaitu dengan mengikuti 2 lagi perbuatan yang menyekutukan Allah, bermakna minuman keras dan judi ini adalah perbuatan yang sangat-sangat buruk sekali, seperti menyekutukan Allah dengan memberikan korban kepada berhala, atau mengundi nasib yang tidak percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi melalui ayat ini nampaklah bahwasanya minuman keras dan berjudi itu adalah perbuatan yang sangat buruk sekali. Kemudian Allah menggunakan perkataan rijsun min amali syaitan. Rijsun di sini kedudukannya adalah sebagai khabar, sebagai pemberitahuan bahwasanya yang 4 itu yang telah disebutkan sebelumnya adalah rijsun, yang kotor. Rijsun ini adalah yang kotor. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya perkataan rijsun juga difahami oleh sebagian ulama tafsir adalah najis. Dari mana kata najis itu muncul? Munculnya adalah dari ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik itu najis. Innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Kemudian tadi sudah kita sebutkan bahwasanya memberikan korban kepada berhala itu adalah perbuatan orang-orang musyrik. Mengundi nasib, tidak percaya kepada Allah, itu adalah perbuatan orang-orang musyrik. Jadi apabila orang-orang musyrik najis, maka rijsun di sini maknanya adalah najis. Berarti minuman keras itu adalah najis, berjudi itu adalah najis. Tapi kalau minuman keras adalah najis, memang benda bisa difahami. Tapi kalau berjudi najis, itu kan perbuatan. Maka sebahagian besar ulama tafsir memahami bahwasanya mana najis di sini adalah najis yang bersifat maknawi. Jadi ada najis yang bersifat zati, bendanya yang najis. Bendanya yang najis seperti apa? Seperti babi umpamanya, itu bendanya najis. Kotoran manusia, kotoran hewan najis, bendanya najis. Tapi ada pula yang najis itu adalah yang bersifat maknawi. Maka ada di antara ulama memahami bahwasanya minuman keras itu najis tetapi maknawi. Sebab kalau najis zatnya juga, kalau terkena minuman keras, maka mesti dibersihkan. Kalau memahaminya bermakna bendanya yang najis. Tapi ada yang memahami bahwasanya bendanya itu betul yang najis, ada, seperti Imam Malik rahimahullah. Dari mana dalilnya? Dari yang disebutkan tadi, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, musyrik, disebut dengan orang-orang yang sifatnya najis. Innamal musyrikuna najas. Rijsun, ia adalah yang kotor, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Yang meminum minuman keras itu manusia atau syaitan? Manusia. Tapi mengapa disebut di sini perbuatan syaitan? Yang berjudi itu manusia atau syaitan? Manusia. Tapi mengapa di sini disebut perbuatan syaitan? Maka difahami oleh ulama tafsir, min amali syaitan maknanya adalah dari perbuatan syaitan, yang mana perbuatan syaitan tersebut adalah menghiaskan kepada manusia yang buruk itu adalah baik. Itu dia perbuatan syaitan. Karena perbuatan syaitan itu, yaitu menghiaskan yang buruk itu baik, yang haram itu halal, akhirnya manusia melakukannya. Jadi yang kotor dari perbuatan syaitan, maknanya yang kotor dari perbuatan syaitan berupa menghiaskan yang kotor itu kepada manusia, sehingga manusianya menganggapnya adalah baik, padahal sebenarnya buruk. Oh, jadi rupanya ada kaitan dengan syaitan rupanya. Maka orang yang meminum minuman keras adalah yang telah dikuasai oleh syaitan, atau yang telah jatuh menjadi korban syaitan. Bermakna dalam taklukan syaitan. Tidak lagi berada dalam kumpulan orang-orang beriman, tetapi sudah masuk ke kelompok syaitan.
Siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka dia adalah syaitan yang terdiri dari kalangan manusia. Sehingga manusia itu juga di dalam Al-Quran digelar sebagai syaitan, disebut juga sebagai syaitan, syayatinul jinni wal ins, syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Jadi yang meminum minuman keras itu manusia atau syaitan? Tak berani menyebutnya. Bermakna memberi izin untuk mabuk-mabukan di satu tempat bermakna sama dengan memelihara syaitan di tempat itu. Ini perkataan Allah. Dan tidaklah yang akan memberi peluang kepada syaitan, melainkan ia adalah kawan syaitan itu. Sementara kita diperintahkan oleh Allah untuk memusuhi syaitan, untuk menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Fattakhidhuhu aduwa, jadikan dia sebagai musuhmu. Allahu Akbar. Silakan lihat klub-klub malam yang ada itu, yang tak jauh dari pemukiman warga, bahkan tak jauh dari masjid, diberi izin. Bagaimana bisa terjadi? Sebabnya karena jauh dari petunjuk Al-Quran. Bagaimana nasib anak negeri ini pada masa yang akan datang, wallahu alam. Dan yang datang ke tempat itu yang muda-muda. Bahkan beberapa hari yang lalu di surat kabar, yang berada di situ anak-anak SMP, sekolah menengah pertama, dan berdua-duaan pula laki-laki dengan perempuan. Kalau sudah tertutupi akal, kemudian laki-laki perempuan bercampur di satu tempat, apa yang akan berlaku? Perzinahan. Tidak ada sedikit pun kita merasa takut dengan keadaan seperti ini. Prihatinlah paling tidak, gelisahlah paling tidak, atau tak peduli, akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, itu adalah kotoran dari perbuatan syaitan, yaitu yang dihiaskan oleh syaitan, maka jauhilah ia. Di sini digunakan kata jauhilah ia, perintah dari Allah. Kalau perintah dari Allah, wajib untuk mentaatinya, yaitu menjauhinya. Jangankan melakukannya, mendekatinya pun tak boleh, karena Allah melarang untuk mendekatinya. Jadi kalau boleh, jangan lalu di depan itu, jangan lalu di tempat itu. Tapi diizinkan pula di tengah-tengah kota, bagaimana Ustaz? Yang berizinnya ini yang sudah mabuk sebenarnya ini. Karena mungkin, karena kepentingan. Setiap izin itu mungkin ada bayaran, dan mungkin ada sogokan juga. Dan itu bukan rahasia lagi. Tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab kita semua. Apalagi orang yang ingin mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kepentingan politiknya, maka dia akan dapatkan harta itu meskipun dengan cara haram sekalipun. Dan ini bukan rahasia lagi. Lalu siapa yang akan menegah mereka ini, yang akan mencegah mereka ini, yang akan menghalang mereka ini? Orang-orang yang belajar dan berilmu inilah. Kalau tak ada yang menghalang, maka tunggulah kehancuran dan kebinasaan umat ini. Paling tidak, kalau kita bawa kepada diri kita ini, kehancuran dan kebinasaan negeri kita ini. Jangan berharap kepada anak saya. Belum tentu lagi anak kita itu
akan menyenangkan hati kita kalau anak-anak kita itu sudah terperangkap ke dalam kelompok ini. Tak ada lagi. Ada seorang polisi menyampaikan kepada saya, kalau ada anak-anak kita, kemenakan kita, atau siapa saja yang sudah terlibat narkoba, lebih baik jangan masuk polisi lagi. Sebab kalau masuk polisi bertambah-tambah dia nanti apabila dia menjadi anggota polisi. Karena amat mudah baginya untuk mendapatkan. Bahkan dia pula yang ikut sekali dalam bandar narkoba itu nanti. Minuman keras tidak sedahsyat narkoba. Narkoba itu lebih dahsyat lagi dari minuman keras. Jadi apabila minuman keras saja diharamkan, narkoba itu lebih diharamkan. Narkoba, narkotika dan obat terlarang. Sepatutnya kita menyebutnya seperti orang-orang Malaysia menyebutnya. Orang Malaysia menyebut narkoba itu sebagai najis, najis dadah. Maka kita pun mesti menyebutnya najis dadah. Karena kalau disebut kata najis, maka membuat kita menjadi benci, jijik. Dan mesti, karena dia adalah yang akan mengorbankan generasi kita pada masa yang akan datang. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu mendapat keberuntungan. Ujung ayat, mudah-mudahan kamu mendapat keberuntungan. Berarti keberuntungan akan didapatkan apabila kamu menjauhi 4 perkara yang dilarang itu. Dan tidak akan mungkin kamu mendapatkan keberuntungan apabila masih lagi melakukan 4 perkara tersebut, atau salah satu dari yang 4 perkara tersebut. Maka jangan katakan beruntung, tidak, merugi, mungkin juga bangkrut, mungkin juga celaka dan binasa. Tinggal lagi sekarang mau menjalankannya atau tidak. Kalau tidak percaya kepada Al-Quran, susah untuk menjalankannya. Maka mudah-mudahan terketuklah hati ketika memahami ayat ini. Maka tanggung jawab kita adalah untuk memberhentikan perbuatan yang kotor ini di tengah masyarakat, supaya terselamat anak negeri kita ini. Kita sayang, bukan anak kita, anak kandung kita saja yang kita sayangi, anak-anak saudara kita pun kita sayangi. Kita ini kalau dikecilkan, sebenarnya kita ini sangat rapat sekali antara satu dengan yang lain, sangat dekat sekali. Dan paling tidak adalah kita ini adalah sebagai saudara seiman. Maka hendaknya adalah saling bantu-membantu saling bantu-membantu supaya kita ini jauh dari keburukan, dari kerusakan. Kerusakan apa yang akan berlaku? Ayat berikutnya menerangkan. Karena ia adalah perbuatan syaitan, pada hakikatnya setiap perbuatan syaitan itu adalah membawa kepada kerusakan. Termasuklah meminum minuman keras dan berjudi. Allah menyebutkannya, innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan itu menghendaki ayyuki'a, untuk memunculkan bainakum, di antara kamu, al-adawata, permusuhan, wal baghdha, dan juga kebencian, fil khamri wal maisir, di dalam meminum minuman keras dan berjudi. Tadi sudah kita terangkan bagaimana meminum minuman keras itu bisa membawa kepada permusuhan. Sebabnya sudah hilang akal. Kalau orang sudah hilang akal, maka dia bisa mengawal kata-kata yang dikeluarkan. Tak bisa mengawal kata-katanya, maka dia mungkin mengkeji kawannya. Kawannya ini tak mau dikeji. Oh, kamu keji, kamu keji saya. Padahal dia tak sadar dalam keadaan mabuk, maka dia pukul kawannya ini. Dia dipukul, maka dia pun memukul. Terjadi perkelahian dan bisa membawa kepada permusuhan yang berakibat kepada pembunuhan. Apabila kita lihat sebab turun ayat ini, rupanya ini berlaku pada sahabat Nabi dahulu, yaitu sebelum minuman keras itu diharamkan. Ini diriwayatkan dalam kitab hadis sahih Imam Muslim.
tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika itu minuman keras belum lagi diharamkan. Kelompok Ansar, kalangan Ansar, yaitu orang-orang yang menempati kota Madinah, menjemput atau mengundang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bersama-sama dengan mereka. Maka disediakanlah ada daging unta, kemudian juga minuman keras, khamar. Maka Sa'ad pun karena dijamu makan daging unta tersebut dan minum minuman keras. Mereka juga meminum minuman keras. Berarti mereka mulai tidak normal lagi. Akalnya mulai tertutupi. Kemudian terjadilah diskusi. Diskusinya tentang kaum Muhajirin dan Ansar. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas ini berada di kelompok Ansar, dan beliau berkata bahwasanya kaum Muhajirin lebih baik dari kaum Ansar. Mendengar Sa'ad mengatakan kaum Muhajirin lebih baik dari kaum Ansar, padahal kelompok itu kelompok Ansar, maka kaum Ansar ini memukul hidung Sa'ad bin Abi Waqqas sehingga terluka. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dipukul oleh kaum Ansar sehingga luka hidungku ini." Maka turunlah ayat ini, sesungguhnya syaitan menghendaki untuk memunculkan permusuhan di antara kamu dan juga kebencian di antara kamu disebabkan karena minuman keras. Kalau sudah seperti ini kedudukan ayat, masih juga lagi membolehkan minuman keras. Untuk apa MTQ itu diadakan? Musabaqah tilawatil Quran. Tujuannya adalah untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk. Ikuti, karena petunjuk dibuat sebagai petunjuk untuk diikuti. Tak ada maknanya petunjuk kalau tidak diikuti. Maka berakhirlah hendaknya minuman keras di tempat kita ini. Bukankah negeri Melayu itu negeri yang identik dengan Islam? Dan bukankah kita ini di Indonesia ini adalah orang-orang yang beragama Islam? Mengapa diperbolehkan minuman keras? Atas dasar apa minuman keras itu dibolehkan? Atas dasar apa? Kemana perginya Al-Quran ini? Sementara kita mengatakannya sebagai petunjuk. Kalau orang yang bukan Islam, karena mereka tidak berdasarkan pada Al-Quran, maka itu hak mereka. Tetapi kepada masyarakat Muslim, mengapa kita bolehkan? Ini adalah peringatan bagi orang yang mau menerima peringatan. Kalau tidak, kita nanti sajalah. Kita nanti saja. Hari ini di Pekanbaru Tribun ada orang tua yang menikam anaknya berkali-kali. Hilang akal. Beberapa waktu yang lalu ada supir travel yang membawa mobilnya, kendaraannya dengan laju, kemudian tabrakan, adu kambing, sehingga maut semua penumpang yang ada dalamnya. Setelah diperiksa, rupanya supir itu mabuk setelah meminum minuman keras. Pada tahun baru yang lalu, banyak anak-anak pejabat dan anak-anak orang terpandang sampai pagi berhura-hura meminum minuman keras. Kemudian mereka pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, kemudian terlibat kecelakaan di jalan raya dan membunuh orang yang tidak berdosa dan bersalah. Masih belum percaya juga lagi. Sudah banyak bukti di hadapan. Mungkin karena kita pula belum lagi mendapat hidayah, sementara petunjuk Allah sudah begitu jelas. Itu akibat yang berlaku di dunia, yang kaitannya dengan kehidupan keduniaan kita. Banyak yang terbunuh, yang tak bersalah terbunuh, disebabkan karena minum minuman keras dan karena berjudi. Suami kalah judi,
maka ia akan marah kepada siapa di rumah? Kepada istri dan anak-anak. Terlambat buka pintu saja, dia pukul istrinya, bahkan sampai kepada membunuh istrinya. Kalah judi, hilang pertimbangan akalnya. Masih dibolehkan juga judi itu lagi. Dan bandar judi itu pula ada di sini. Dan malangnya pula, dia pula membantu dalam urusan politik pula, supaya dia diberikan peluang untuk berjudi lebih luas lagi. Dan ini bukan rahasia lagi. Dan siapa pula yang membacking di belakangnya, yang membantu di belakangnya, yang semestinya menegakkan hukum berjalan pula sebagai pembackingnya. Dan ini bukan rahasia lagi. Rupanya memang ayat ini sangat jauh dari kehidupan. Maka kita berharap adalah generasi yang akan datang yang akan menyelamatkan negeri ini. Kalau generasi yang sekarang ini tak bisa diharapkan, mudah-mudahan adalah yang Allah bangkitkan dari generasi kita nanti yang akan menyelamatkan bangsa ini. Mungkin ada yang berusaha, tetapi masih belum lagi nampak pengaruhnya, sehingga seperti tidak ada sama sekali. Bahkan cenderung kita melihatnya seperti dibiarkan begitu saja. Kemudian itu akibat yang berkaitan dengan keduniaan. Sekarang Allah sebut pula akibat yang berkaitan dengan keagamaan, yang kaitannya dengan agama. Kalau sudah meminum minuman keras, kalau sudah berjudi, mungkinkah lagi mengingat Allah? Tidak. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalang kamu dari mengingat Allah. Sementara keagungan dan kemuliaan manusia itu adalah dengan mengingat Allah. Ketenangan dan kedamaian manusia itu adalah dengan mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman menjadi tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Sekarang dengan meminum minuman keras, dengan berjudi, hilanglah ketenangan. Mestinya kalau kita sayangkan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, perkara ini mesti dienyahkan dari tengah masyarakat. Apa makna enyah ini? Dijauhkan sejauh-jauhnya sehingga tak ada lagi sama sekali. Wa anis salat, dan syaitan menghendaki supaya manusia itu meninggalkan salat, dan akan tertinggalkan salat apabila sudah meminum minuman keras. Takkan mungkin lagi salat karena tak ada lagi, tidak ada lagi kesadaran. Apabila tidak ada kesadaran, mungkin akan melakukan salat? Tak akan mungkin. Kalau sudah hanyut dan tenggelam di dalam berjudi, akan mungkin melakukan salat? Tak akan mungkin. Silakan lihat di tengah masyarakat pada ini, dan saya menyaksikan beberapa tempat, yaitu ketika azan berkumandang masih lagi berjudi di atas meja domino. Azan berkumandang, dia tak peduli, buat tak tahu. Syaitan telah menghalangnya melalui judi tersebut dari mendirikan salat. Beda antara orang beriman dengan orang kafir apa? Salat. Al-farqu bainal muslimi wal kafiri as-salat. Beda orang beriman dengan orang kafir salat. Salat dibuat beriman, salat tak dibuat kafir. Dua perkara ini adalah yang menghalang orang-orang yang mengaku beriman itu dari berzikir kepada Allah dan mendirikan salat. Fahal antum muntahun, ujung ayat. Maka apakah kamu berhenti? Maknanya segeralah kamu berhenti.
Maka apakah kamu berhenti? Ini pertanyaan pengingkaran. Kalau tak berhenti juga keterlaluan. Petunjuk Allah sudah begitu jelas, maka segeralah berhenti. Setelah ayat ini turun, maka para sahabat Nabi mengatakan pada masa sebelumnya masih boleh minuman keras, tapi dengan turun ayat ini mereka mengatakan intahaina, intahaina, kami berhenti ya Allah, kami berhenti. Semua minuman keras yang ada dalam rumah dicampakkan ke jalan, sehingga semua jalanan itu penuh dengan minuman keras. Apa sebab? Sebab mereka berhenti sepenuhnya dari meminum minuman keras karena menjalankan petunjuk Allah. Bagaimana pula dengan kita hari ini? Maka sampaikanlah ayat ini kepada mereka, tetapi untuk menyampaikannya sangat berat, karena Pak RT ikut sekali duduk di situ, karena Pak RW juga ikut sekali duduk di situ. Ketika kita tanya, mengapa Pak RT duduk sekali? Untuk bermasyarakat, Ustaz. Bahkan ada pejabat-pejabat yang mulia pun juga ikut sekali di situ. Mestinya memberi contoh yang baik, tetapi dia pula melakukan yang tercela. Kita sebut seperti ini bukan untuk menghina dan menjatuhkan siapa-siapa, tidak. Sekedar untuk menerangkan inilah realita, kenyataan yang sebenarnya di tengah masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan. Kalau tidak menyebutnya, bagaimana kita akan memperbaiki keadaan? Sama dengan dokter menyebut umpamanya kepada pasiennya, ini paru-paru ibu rusak. Nah, bukan untuk menghina pasien tersebut, untuk memperbaiki keadaan pasien tersebut. Begitu jugalah kita pada hari ini. Maka jangan terluka pula hati lagi dengan penyampaian ini. Merah pula telinga, marah-marah pula dengan yang menyampaikan. Tak perlu. Apa sebab? Perkara ini adalah untuk memperbaiki keadaan. Mudah-mudahan petunjuk Allah ini dapat kita jalankan untuk kebaikan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.